Hai, aku Filza, mahasiswa baru FEB UGM. Kali ini, aku bakal cerita gimana sih proses masuk ke tempat ini. Kisah ini mungkin bisa kita awali dari masa sebelum masuk SMA. Pahitnya, aku gak bisa masuk ke SMA favorit kayak yang aku inginin. Dan berakhir, sadly, di SMA yang apa adanya. Dari hal itu aku punya keinginan besar banget untuk bisa balas dendam karena gak bisa masuk ke sekolah yang aku inginkan. Mungkin nanti di sini aku bisa banyakkan prestasi atau malah lulus SNBP. Who knows? Kataku sembari menangis termenung semalaman sendirian. Tentu saja sambil mendengarkan playlist Spotify sedihku. Seragam putih, biru, yang katanya masa paling happy, paling seneng, gak aku rasain sama sekali. Rutinitasku tiap pagi ya cuma cuci muka, sikat gigi, nyiapin segelas susu hangat dan roti buat sarapan sambil kelas. Dan juga pakai seragam tapi atasannya doang. Kamu jangan putus semangat dong. Siapa tahu dengan sekolah di sini nanti bisa kuliah loh di UGM. Adalah motivasi dari papa yang selalu aku dengar setiap pagi sebelum Zoom sekolah. Biasanya aku cuma mengiyakan aja, soalnya nyawaku belum terkumpul sih. Aku selalu berusaha keras buat dapat eligible sejak kelas 10. Plan udah terbentuk dari awal. Coba dipantau ya kak rankingnya. Semoga bisa eligible di kelas 12. Doa mama tulus untukku. New normal berarti udah siap ketemu guru dan teman-teman kelas yang selama ini pura-pura kenal doang. Oke, saatnya kenalan. Dari sini aku kenal satu orang teman. Namanya Rahma. Dia adalah teman belajarku. Pelajaran apapun bakal bisa aku laluin kalau sama Rahma. Apalagi nih, dia tuh pinter banget kalau soal matematika. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Gak terasa udah mau pengumuman eligible. Buset, secepat itu kah? Semoga kita sama-sama eligible ya ma. Makasih udah selalu ajak aku belajar dan ambis bareng. Ucapku pada Rahma sambil buru-buru jalan ke kelas menyusuri lorong kantin SMA. Semua anak eligible pasti punya strategi khusus lah ya buat daftar PTN. Salah satunya temanku. Entah labil atau licik, ya kalian nilai sendiri aja deh. Kondisi chaosnya kelas IPS mungkin udah biasa. Tapi ini gak biasa karena semua sibuk bantuin nentuin pilihan PTN. Kita coba untuk saling terbuka tentang pilihan dan jurusan serta alasannya masing-masing. Oke, sedikit banget nih yang jurusannya sama. Aman lah ya, semoga bisa diatur. Ucapku meyakinkan diriku sebelum pemetaan jurusan. Siapa sangka ada ide licik di balik semua ini. Tiba-tiba ada satu temanku yang pindah jurusan dan alasannya menurutku kayak apaan banget sih? Kacau anjir. Posisi beberapa orang jadi terancam. Ganti jurusan jadi opsi terakhir ya. Tapi yang bikin susah dia ikut ganti jurusan lagi. Temen siapa sih? Stop nyari ribut deh. Mungkin emang lebih baik gak terbuka lah ya tentang masalah pilihan jurusan ini, pikirku. Alhasil setelah banyak drama antar teman, drama anak ortu, gejolak dalam diri. Oke, aku pilih manajemen.
Sebetulnya orang tua aku nggak setuju-setuju banget sih sama jurusan ini. Katanya sih ketetatannya tinggi dan susah banget lah masuknya. The day pengumuman SNBP. Takut banget, TBL, TBL, TBL. Aku duduk di kamar ditemani seorang temanku. Laptop dan sinyal udah siap. Tinggal mental aja nih yang belum buat lihat pengumuman. Mungkin agak sore nanti jadi lebih tenang, Zah. Biar kita bisa lebih tahu kabar teman-teman duluan aja gimana. Kata seorang temanku berusaha menenangkan aku yang super panik dan keringet dingin. Akhirnya aku memberanikan diri. Warna merah dan ucapan semangat adalah hal paling buruk di tahun ini. Air mataku membasahi laptop dan segera aku telepon mama untuk mengabari dengan suaraku yang sesenggukan itu. Makanya, coba kamu mau dengar saran orang lain. Fakultas lain itu gak buruk-buruk banget kok. Coba kemarin mau daftar di Fakultas Hukum UGM. Mungkin loh kamu bisa keterima. Ucapan mamaku yang masih bisa aku replay di otakku. Hancur, pasrah dan disalahkan. Jirlah, fuck kata gue teh. Berat rasanya harus kembali les sampai malam lagi. Bertemu ratusan soal lagi. Ditambah pressure orang tua yang semakin besar. Mencoba pakai prinsip jalan aja dulu. Ternyata emang gak semudah itu. Ya Allah, kok aku bodoh banget sih? Kayak gini aja aku gak bisa. Kalau temanku yang udah pintar aja masih mau belajar keras, kenapa aku santai sih? Gumamku selalu ketika terbayang betapa menakutkannya SNBT. Selain itu, sebenarnya sejak aku ketolak SNBP, aku selalu merasa kalau banyak istirahat dan main-main itu salah, sebuah kesalahan besar. Tiba saatnya hari ujian masuk lewat jalur SNBT. 14 Mei 2023. Sekuat tenaga, aku menenangkan pikiranku dan emosi. Hai UGM, hari ini hari besarku. Aku datang. Ucapku memberi afirmasi positif, padahal hati dan otak udah super kacau. Ruangan dingin, suasana mencekam, sunyi dan senyap. SNBT Survivor pasti paham lah. KTP, kartu ujian, alat tulis. Oke, semuanya lengkap. Para pengawas baju batik mulai patroli. Memperhatikan tiap gerak-gerik peserta untuk menepis segala bentuk kecurangan. Aku memperhatikan baik-baik segala peraturan dan larangan selama SNBT. Tapi, kekhawatiranku benar-benar terjadi. Aku telah login selama 5 menit. Kacau dan panik adalah dua kata yang paling tepat untuk menggambarkan ujian ini. Sekian hari berlalu. Tibalah hari di mana semua orang memasang reminder dan gak henti-hentinya bolak-balik lihat countdown hari pengumuman SNBT. Masih teringat jelas di benak pikiranku warna merah serta ucapan jangan putus asa dan tetap semangat saat SNBP kemarin. Tuhan, hari ini aku gak mau disemangatin. Aku maunya dapat ucapan selamat. Itu aja. Flashback pada pengumuman SNBP beberapa bulan itu membawaku pada ketakutan baru. Aku terus membayangkan worst case apabila gak lolos SNBT. Ya Allah, Engkau pasti mengetahui apa yang terbaik untukku. Untuk hari ini aja ya Allah, jadikanlah takdir baik
dan keberuntungan berpihak padaku. Ucapku berdoa tidak berhenti-hentinya sambil menatap web pengumuman SNBT. Jari-jariku sangat berat untuk mengetik. Jantungku berdegup sangat kencang. Tapi aku memberanikan diri untuk membuka pengumuman ini. Namun, aku tidak melihat kata UGM sedikit pun. Ya, aku gagal lagi. Seakan semuanya kembali suram, aku hanya bisa menangis dan menyesal. Apa dosaku sampai-sampai Tuhan tidak memberi jawaban atas semua kerja keras dan belajarku selama ini? Apa aku harus berhenti sekarang? Aku benar-benar lelah dengan semua ini. Dan masa terpuruk itu datang lagi. Aku kembali berangkat menuju tempat bimbelku dengan rasa kecewa dan putus asa. Hal paling menyedihkannya adalah ketika banyak teman-temanku yang sudah lulus, sedangkan aku masih harus mengerjakan ribuan latihan soal dan datang ke tempat ini setiap harinya. Lelah sekali. Tapi aku masih memiliki sedikit harapan. Setidaknya, mencoba ujian mandiri tahun ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Berat banget, harus berkali-kali ujian mandiri di universitas yang berbeda-beda, karena aku sadar ini adalah kesempatan terakhirku. Dan aku harus punya cadangan selain UGM. Les dari pagi sampai sore, belajar mandiri, tryout setiap hari, udah jadi rutinitas yang mau gak mau aku harus lakuin. Tapi ujian kali ini aku lebih tenang. Di ruangan yang sama dinginnya kayak ruangan SNBT, aku cuma bawa keperluan ujian buat make sure gak ada drama telat lagi, because that was a nightmare. Syukurlah ujian kali ini benar-benar lancar dan satset banget. Biasanya aku selalu nungguin pengumuman, tapi gak tahu kenapa buat kali ini udah biasa aja. Gak ada lagi rasa deg-degan sampai mulas, gak sedih, tapi juga gak excited. Gak mau lagi deh pokoknya berharap berlebihan, tapi ujungnya kecewa. Tapi kalau udah rezeki, gak bakalan ketukar kan ya, yakinku. Setelah sholat asar, tiba-tiba mata jadi berat banget. Sampai akhirnya ketiduran dengan posisi masih pakai mukena. Suara notifikasi chat dari HP bikin aku terbangun dan gak sadar udah hampir jam 5 sore. Buru-buru aku nyalain laptop dan buka web pengumuman UTUL UGM. Akhirnya ada warna biru dan ucapan selamat yang muncul. Ya ampun, aku seneng banget. Aku langsung sujud syukur detik itu juga. Kakak, adik, dan ART-ku langsung masuk ke kamarku dan memelukku hangat. Mereka semua terharu, menangis terseduh-seduh dengan penuh rasa lega dan bahagia. Ternyata semua ini tentang sabar dan gak putus asa. Setelah banyak gagal dan kecewa, aku berhasil diterima di manajemen UGM. Dear myself, thank you for always pushing your limits and not giving up. Giving much effort and sacrifice. Thank you for always being tough and surviving. Semua usaha yang kamu lakuin udah terbayarkan. Sekarang kamu bisa istirahat.